Kak Indri. Hari ini kita akan melakukan praktikum untuk simulasi alat pernafasan manusia, yaitu paru-paru dan diafragmanya. Nah, hari ini kita akan belajar sama Halisha. Halo, kelas 6 SD. Nanti bisa kita simak bersama bagaimana pembelajaran dan praktikumnya nanti. Oke, Halisha, kita mulai sekarang ya pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa Halisha, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, Halisha, hari ini kita akan belajarnya IPA ya sama kakak ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem sistem pernafasan. Halisha tadi katanya sudah pernah dengar tentang sistem pernafasan ya? Oke, masih inget-inget nggak? Udah lupa-lupa inget ya? Inget-inget dikit ya? Oke, nggak apa-apa, makanya hari ini kita belajar lagi ya. Yaitu kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Oke, sebelumnya Kak Indri mau nanya nih sama Halisha. Pernafasan itu apa sih yang Halisha tahu? Buat nafas. Buat nafas ya. Halisha, kalau nafas kayak gimana? Kalau nafas itu tarik nafas, terus mengembuskan. Ya kan? Halisha kalau nafas sadar nggak lagi nafas? Enggak, karena itu terjadinya otomatis pokoknya. Ya kan ya? Tapi kalau lagi sadar, bisa sengaja nggak nafas? Sengaja dipanjangin atau sengaja dipendekin? Bisa nggak? Coba sengaja dipanjangin nafasnya. Nah, kalau dipendekin bisa nggak? Kalau dipendekin nanti kayak yang lain ya. Jadi nafas itu dilakukan manusia secara otomatis gitu. Secara otomatis karena apa? Karena salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bisa bernafas. Sebenarnya kita nafas untuk apa sih, Halisha? Bisa hidup. Biar bisa hidup. Iya betul, makanya ciri-ciri makhluk hidup ya kan? Nah, jadi ketika kita bernafas, apa sih yang kita hirup? Udara dalam bentuk, tahu namanya? Maksudnya, apa tuh? Oksigen. Pernah dengar oksigen nggak sih? Oke, jadi ternyata kita bernafas itu untuk menghirup oksigen. Nah, yang kita hirup sama yang kita hembuskan sama apa beda? Menghirup, oksigennya masuk. Pas menghembuskan, itu oksigen juga bukan yang keluar. Sama. Oh, ternyata bukan. Nah, nggak apa-apa, kita jadi tahu ya. Jadi ternyata yang kita hirup sama yang kita hembuskan itu beda. Yang dihembuskan namanya karbon dioksida. Oke, pernah dengar juga karbon dioksida? Pernah dengar? Oke, jadi saat kita hirup yang masuk apa? Oksigen. Yang keluar karbon dioksida. Jadi masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Kenapa beda-beda Kak? Ya kan? Ternyata kenapa kan tadi kan Kakak nanya kenapa kita bernafas biar hidup ya kan ya? Ternyata untuk bisa hidup manusia membutuhkan oksigen. Jadi nanti pas masuk ke dalam tubuh kita, oksigennya itu akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita untuk apa? Supaya tubuh kita bisa melakukan aktivitas. Nah, sedangkan karbon dioksida itu siapa? Ternyata karbon dioksida itu sampahnya. Gitu. Sekarang kamu mau nanya, kalau Halisha makan roti nih misalnya, bungkusnya Halisha makan nggak? Enggak. Pernah coba makan bungkusnya nggak? Enggak juga ya. Bungkusnya diapain? Dibuang. Nah, sama. Tubuh kita juga begitu. Saat masuk oksigen, yang dipakai oksigen. Nah, saat oksigennya dipakai, ada sampahnya. Sampahnya siapa tadi? Karbon dioksida. Sampah harus diapain? Dibuang. Buangnya lewat mana? Saat kita menghembuskan nafas. Jadi kalau kakak tanya Halisha, yang masuk itu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Yang dikeluarin dibutuhkan nggak? Enggak. Makanya dibuang gitu. Paham ya? Makanya kita nafas karena kita butuh oksigen. Kita menghembuskan nafas karena kita membuang karbon dioksida gitu. Jadi makanya kalau ditanya kenapa sih kita harus bernafas? Karena kita butuh siapa tadi? Oksigen. Kalau nggak ada oksigen kita bisa hidup nggak? Nggak bisa ya kan? Makanya penting nggak pernafasan untuk makhluk hidup? Penting. Halisha sendiri bisa nggak nahan nafas? Nah, nafas ini cuma sebentar ya. Coba nafas. Gak buat kan? Pasti endingnya gimana? Endingnya pasti aku harus nafas ya kan ya? Kenapa? Karena tadi manusia itu butuh oksigen. Jadi ketika kita tidak mendapatkan oksigen, tubuh kita dari dalam tuh ya mana oksigennya?
oksigennya gitu kan. Akhirnya gimana? Akhirnya otak kita nyuruh, ayo hidung, gak usah ditahan-tahan, tarik aja gitu kan ya. Akhirnya gimana? Ya kan, walaupun udah kita tahan nafas, endingnya udah ada pasti tetap nafas lagi, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi itu adalah pentingnya pernafasan untuk manusia gitu. Nah, makanya karena nafas itu penting untuk kita, jadi hari ini kita akan belajar sistem apa namanya? Pernafasan. Oke, jadi hari ini nanti kita akan belajar kita nafas itu butuhnya organ-organnya apa aja sih gitu. Terus nanti kita juga akan belajar gimana sih kok bisa sih kita menghirup nafas dan menghembuskan nafas, ya kan? Nah, itu tuh kita akan belajar tentang itu. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang gimana caranya menjaga kesehatan pernafasan, ya kan? Kalau nggak sehat, nafasnya terganggu nggak? Iya, kamu pernah pilek nggak? Pernah mampet hidungnya? Enak nggak nafasnya? Nggak enak, makanya kita harus menjaga kesehatan. Oke, sip. Sampai sini oke ya? Oke, nah sekarang kita mulai dari awal, yaitu adalah organ-organ pernafasan. Nah, ini yang kalian lihat di sini nih, ini adalah organ-organ pernafasan manusia. Di awal ini namanya hidung. Kalau hidung kelihatan nggak? Kelihatan di paling luar ya kan ya? Hidung inilah yang nanti untuk menghirup udara. Masuk lewat sini, lewat lubang hidung. Nah, nanti ada yang namanya faring. Nah, faring itu adanya di mana, Kak? Faring itu nanti di sini. Ya, betul. Selain hidung, ini sisanya yang lain adanya di dalam. Bisa dilihat nggak? Enggak, makanya kita pakai gambar, ya kan? Kalau dilihat ini susah ya di dalam, ya kan? Nah, jadi di sini nanti ada faring. Nah, habis faring nanti di sini adalah laring, gitu. Jadi ada faring, ada laring. Namanya mirip nggak? Mirip. Ya kan, ini faring, ini laring. Bedanya apa? Yang ini pakai huruf F, yang ini pakai huruf L. Makanya ngebedainnya gimana? Nah, kita lihat nih. Ini kan huruf F, ini huruf L. Duluan F apa L? Kalau huruf? Coba. Duluan F. Jadi faring ini ada duluan. Gitu. Jadi siapa yang duluan? Faring apa laring? Faring, gitu ya cara ngapalnya ya. Ini ada faring, ini ada laring. Nah, kalau laring itu artinya adalah pangkal tenggorokan. Tenggorokan kita itu nanti kan di sini ya, di leher ke bawah. Nah, laring ini dia paling atas di sini. Gitu. Nah, laring kalau pada laki-laki, Kalisha kan perempuan ya. Kalau pada laki-laki kalau sudah dewasa itu nanti jadi yang namanya jakun. Kalisha tahu jakun nggak? Suka lihat papahnya atau orang dewasa kalau laki-laki itu leher di sini suka ada yang menonjol. Nggak pernah perhatiin nggak? Belum ya? Nanti kapan-kapan lihat papa atau lihat orang-orang dewasa yang laki-laki gitu kan, lihat di lehernya. Kalau perempuan kan lehernya lurus ya kan? Kalau laki-laki di sini ada yang nongol, ada yang menonjol. Nah, itu namanya sih laring gitu. Jadi laring itu adanya di paling atas sini, gitu ya. Nah, nanti di dalam laring itu ada yang namanya pita suara. Apa tuh dari namanya pita suara, berarti buat apa? Buat ngeluarin suara. Betul, untuk ngeluarin suara. Jadi nanti di sini itu yang membuat kita bisa berbicara. Kakak bisa berbicara, Kalisha bisa denger, ya kan? Kenapa? Itu semuanya dari pita suara yang ada di laring, gitu ya. Nah, nanti ada laring. Nah, laring ini kalau turun bawah itu jadi namanya trakea. Nah, ini trakea nih. Nah, ini bagian atasnya itu si laring ini tadi. Gitu. Jadi laring itu ada di atas ini. Di laring ini trakea. Nah, trakea ternyata ada cabangnya, ya kan ya? Cabang kan ya? Nah, emang trakea apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia, trakea itu tenggorokan, betul. Suka kan tenggorokannya enak nih, ya kan ya? Kalau lagi batuk kan ya kan ya? Nah, itu dari tenggorokan sini. Itu dari si trakea. Nah, jadi trakea itu adalah jalanan untuk masuknya siapa? Masuknya udara. Oke. Nanti dari trakea ada yang namanya bronkus. Nah, bronkus ini apa sih? Kalau kamu lihat dari bentuknya, kok ini kayak ada cabang-cabang gitu ya kan ya? Ternyata bronkus itu cabangnya si trakea ini. Ini kan trakea ya? Ini kan bercabang. Nah, ini cabang-cabangnya nanti jadi bronkus. Nanti ini kan gambarnya dipisah-pisah ya. Nanti kita lihat gambar yang jadi satunya ya. Oke, ini bronkus. Nah, setelah bronkus ada bronkiolus. Bronkiolus itu cabangnya bronkus. Jadi bronkus ada cabangnya lagi gitu. Kayak pohon. Iya. Kalau lihat pohon lihat kan ya, cabangnya gede ya kan? Nanti ada cabangnya lagi ya kan? Ternyata paru-paru kita mirip pohon, tapi terbalik. Iya enggak? Ya kan? Karena cabangnya di bawah ya. Kalau pohon cabangnya di atas gitu. Jadi ini seperti itu ada cabang-cabangnya. Nah, nanti cabangnya kalau pohon ujungnya ada apanya? Daunnya kan ya? Daun kan di ujung-ujung cabang kan? Nah, kalau di paru-paru ujungnya namanya alveolus. Jadi alveolus itu bentuknya kayak balon-balon kecil gitu, balon-balon kecil ya. Kenapa bentuknya kayak balon? Karena kan tadi yang kita hirup apa? Udara. Jadi nanti masuk ke sini udaranya. Udaranya masuk ke alveolus. Tadi kita butuhnya siapa? Yang dihirup? Oksigen. Nah, oksigennya nanti masuk ke sini. Gitu, oksigennya masuk ke sini. Yang dibuang siapa tadi?
dioksida. Nah, karbon dioksidanya keluar gantian gitu. Jadi oksigennya oke aku masuk, sedangkan karbon dioksidanya oke aku yang keluar gitu. Akhirnya jadi tukeran ya kan. Makanya tadi kita hidupnya oksigen, keluarnya jadi karbon dioksida. Tukerannya di mana? Di alveolus gitu ya. Nah ini alveolus. Nah ini baru paru-paru kita ya kan. Ini paru-paru yang bedanya ya di kanan dan kiri. Sampai sini kebayang? Nah kita lihat ini kan gambarnya satu-satu. Kalau gambarnya dijadiin satu, jadi kayak gimana? Ini dia. Ini adalah kalisya kalau dilihat dalamnya. Nah itu bentuknya kayak begini, gitu ya. Jadi tadi kita nafas dari hidung kan ya? Ternyata hidungnya di sini nih. Nah nanti di hidung ada namanya rongga hidung. Nah ini rongga hidung. Ternyata tadi kan ada faring ya. Jadi faring itu ternyata dia itu tempat yang menyambungkan rongga hidung sama rongga mulut. Nah ini kan rongga mulut kita nih buat makan, ya kan? Ternyata hidung sama mulut bawahnya bareng. Tuh lihat tuh jalanannya sama nggak? Sama kan ya? Ini rongga mulut ke sini, rongga hidung ke sini, ketemu kan? Nah ini adalah si faring. Makanya tadi faring ada cabangnya ya kan? Makanya Alisha pernah ini nggak? Pas lagi makan terus keselak. Nah kalau keselak tuh gara-gara apa? Gara-gara kan ini rongga mulut kan ketemu di sini ya. Ternyata bukannya masuk ke perut, malah masuk ke sini, ke pernafasan. Padahal pernafasan bolehnya yang masuk apa? Udara. Boleh nggak masuk makanan? Ya boleh, makanya jadi keselak ya kan ya. Kalau makannya nggak hati-hati jadi keselak seperti itu ya. Nah jadi itu nanti di sini di faring. Nah setelah faring ini adalah laring. Laring tadi di mana? Bagian paling atas. Nih kalau kamu pegang sini nih berasa kan tuh agak keras ya. Nah itu adalah si laringnya. Gitu. Nah laring nanti masuk sini set. Nah ini trakeanya. Trakea tadi tenggorokannya kakak bilang kalau batuk-batuk ya kan ya. Trakea di sini. Nah trakea itu bercabang ke kanan dan kiri. Kenapa bercabang kanan kiri? Karena di sini paru-paru kita itu jumlahnya ada berapa? Dua. Paru-paru kanan. Ini kan kalau gambar yang dikenalkan paru-paru dua ya, 1, 2 ya kan? Jadi pas tadi ke sini, nah ini paru-parunya ada 2, kanan dan kiri. Makanya trakeanya bercabang. Jadi bercabang ke kanan sama ke kiri. Sampai sini kebayang ya? Nah, cabangnya trakea, nah tadi nih jadi yang namanya bronkus. Nah, ini si bronkusnya nih. Jadi bronkusnya yang ini nih, cabang yang di sini. Nah, nanti ini tuh lihat deh, cabangnya banyak nggak kecil-kecil. Nah, itulah si bronchiolus. Nah, ujungnya, nah lihat tuh ujungnya ya. Ujungnya siapa tadi? Alveolus. Berarti kalau kalian bayangkan, kita lagi tarik nafas nih. Ya kan? Pas tarik nafas apa yang terjadi? Udaranya masuk lewat rongga hidung, shoot, ketarik ya. Tarik turun ke bawah, set. Masuk ke faring, lewat laring, lewat trakea. Lewat trakea gimana? Kebagi 2. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Terus udaranya kemana lagi? Langsung ke cabang-cabang ya kan ya? Cabang-cabang ke bronchiolus, baru nanti mentoknya di alveolus. Makanya tadi yang alveolus kita lihat. Nah ini kan tadi bentuknya kayak gimana? Kayak balon, ya kan ya? Kayak balon. Jadi di sini udaranya berhentinya di sini. Gitu. Terus berhenti terus gimana tadi? Oksigennya ngapain? Oksigennya apa? Terus habis oksigen masuk, siapa yang keluar? Karbon dioksida. Nah, sip, karbon dioksida. Jadi mentoknya di sini ya. Mentoknya di alveolus. Sampai sini oke? Sampai sini kebayang? Sampai sini oke? Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, Alisha, tadi kan kita sudah belajar apanya? Belajar organ-organ pernafasan ya kan. Tadi kan organ-organnya dari hidung itu untuk masuknya udara ya kan ya. Di hidung itu udara masuk terus dibersihkan, lalu masuk ke faring, laring, trakea, bercabang ya ke bronchiolus, nanti tukerannya di alveolus. Nah, sekarang kita lihat gimana cara manusia bisa bernafas. Jadi nanti di sini ada yang namanya mekanisme inspirasi, ada yang namanya mekanisme ekspirasi. Artinya apa sih gitu ya? Nah, yang pertama inspirasi. Kalau inspirasi, in itu artinya masuk. Berarti inspirasi artinya apa? Udaranya masuk. Kalau udara masuk berarti kita lagi ngapain? Lagi menghirup. Nah, itu namanya proses inspirasi gitu ya. Inspirasi. Jadi inspirasi saat udaranya masuk. Sedangkan yang satu lagi namanya mekanisme ekspirasi. X artinya keluar. Karena kalau kalian ke tempat misalnya ke bioskop atau kemana kan exit ya kan, exit kan keluar kan. Nah X itu keluar. Jadi ekspirasi itu saat udaranya keluar. Kalau udaranya keluar berarti gimana? Berarti menghembuskan. Jadi pas kita tarik nafas, inspirasi. Pas menghembuskan, ekspirasi.
gitu. Jadi pernafasan itu terdiri dari dua hal, apa aja? Inspirasi sama ekspirasi. Jadi sekali hirup, sekali menghembuskan, itu namanya satu kali nafas. Gitu. Jadi satu kali nafas itu masuk keluar, gitu kan ya? Jadi masuk keluar, masuk keluar, gitu. Itu namanya inspirasi dan ekspirasi. Sahabatnya ya, bestie mereka berdua ya. Boleh dipisah nggak? Bisa satu doang nggak? Nggak mau. Kamu bisa nggak nafasnya ditarik menghirup doang? Nggak bisa gitu. Pasti nafas habis menghirup udahannya menghembus. Iya kan ya. Jadi kalau lagi pusing lagi capek, itu juga ekspirasi gitu ya. Jadi udah bisa bedain ya inspirasi sama ekspirasi ya. Yang keluar tadi yang mana? Yang ekspirasi. Berarti yang masuk yang inspirasi. Oke, sekarang kalian lihat ke sini di gambar yang pertama ini. Nah, jadi ini kan paru-paru kita ya kan? Ini paru-paru kita tadi ada berapa? Ada dua, kanan dan kiri ya. Nah, jadi kalian bayangkan paru-paru kita tuh kayak balon. Maka nanti kita praktikumnya pakai balon ya. Paru-paru kita tuh kayak balon. Kalau balon berarti gimana? Kalau ditiup jadi gimana? Jadi gede, ya kan? Iya, jadi besar. Nah, kalau udaranya dikeluarkan, balonnya jadi kecil lagi, ya kan ya? Nah, paru-paru kita tuh kayak balon. Itu cara nyupin gimana Pak? Jadi gini, jadi di tubuh kita itu nanti ada yang namanya otot tulang rusuk. Nah, tulang rusuk tuh yang ini. Kamu kalau pegang di sini berasa nggak kayak tulangnya? Ya kan ya? Kanan kiri kan ya? Nah, itu namanya tulang rusuk di sini nih. Ini tulang rusuk. Tulang rusuk itu melindungi paru-paru. Makanya paru-parunya ada di dalam, ya kan ya? Di dalamnya tulang rusuk kan? Nah, jadi tulang rusuk itu nanti di antara tulang rusuk ada yang namanya otot tulang rusuk. Otot itu untuk kita bergerak, ya kan? Kan buat kita bergerak, tangan bergerak, kepala geleng-geleng, ya kan? Kaki bisa lari. Nah, itu semua gara-gara otot. Ternyata paru-paru kita ada ototnya juga, tapi ototnya di tulang rusuk. Jadi kalau kamu bayangkan, misalkan ini tulang rusuknya nih, ototnya itu di sini, gitu. Suka makan sop iga nggak? Pernah makan sop iga nggak? Itu kan ada tulangnya ya. Terus kamu makan dagingnya kan? Nah, dagingnya itu otot tulang rusuk. Tulang iga itu tulang rusuk, gitu. Jadi di sini ada ototnya. Nah, jadi itu yang pertama, ada otot tulang rusuk. Nah, yang kedua, ada yang namanya diafragma. Apa itu diafragma? Ternyata diafragma itu nanti dibentuknya kayak gini melengkung. Diafragma ada di bagian bawahnya paru-paru. Jadi diafragma itu ada di sini. Nih, gitu. Dia buat apa? Ternyata diafragma itu untuk membatasi rongga dada sama rongga perut. Ya kan? Kalau rongga dada kan di sini, isinya itu paru-paru sama jantung. Kalau rongga perut di mana? Sini, ya kan ya. Kalau di perut isinya apa? Buat makanan ya, usus, ya kan, terus lambung, terus nanti ada hati, ya kan ya. Nah, jadi diafragma itu yang misahin, gitu. Jadi yang di atas itu paru-paru, sama jantung nanti di tengah-tengah sini, yang di bawah ini perut. Nah, selain buat misahin, ternyata diafragma itu buat kita bernafas, Kalisya. Nah, caranya gimana? Ternyata begini. Kamu lihat panahnya. Kita lihat ada dua kan tadi ya, otot tulang rusuk sama diafragma. Nah, otot tulang rusuk itu kan di sini. Jadi ketika ototnya itu memendek, jadi kan tulang rusuknya tadi kan lebar-lebar ya. Pas memendek jadi rapat, ya kan? Jadi tambah pendek kan, set, gitu kan? Tulangnya tadinya kayak gini nih. Mana ya? Ada karet enggak? Oh, ada karet. Nah, kamu bayangkan, otot itu kayak karet. Karet itu gimana? Bisa panjang, bisa pendek. Nah, kamu bayangkan ini tulang rusuk. Tadi tulang rusuknya lebar-lebar, ya kan? Tadi lebar-lebar. Nah, pas dia memendek apa yang terjadi? Jadi kecil, ya kan? Kalau memanjang, jadi gede, jadi lebar, ya kan? Pas memendek jadi pendek, jadi kecil. Nah, ketika kita mau bernafas, ototnya itu memendek. Karena ototnya memendek kan jadi kecil ya. Nah, karena jadi kecil, ini keangkat ke depan. Makanya kalau kamu pegang, kalau kamu nafas, tarik nafas, berasa nggak naik ke depan? Ya kan ya, maju ke depan kan? Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara otot tulang rusuk. Jadi di sini naik ke depan, gitu kan? Nah, kan dia naik ke depan, makanya panahnya kan ke depan tuh ya, keluar ya, jadi membesar kan ya? Ini panahnya besar dan diafragma kan di sini tadi ya. Diafragma ini turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, ini jadi lebih gede apa jadi lebih kecil? Jadi awalnya kan diafragma di atas, terus dia turun ke bawah, set ke bawah gini. Kalau ke bawah kan berarti jadi lebih gede kan ya ruangannya ya. Jadi saat kalian nafas, yang di sini maju ke depan, dan di bawah turun ke bawah. Jadi gini. Kebayang nggak sama kamu? Nah, jadi kalau kayak gini, ini ke depan, ini ke bawah, jadi lebar kan? Jadi gede kan dadanya, ya kan? Nah, nanti rongga dadanya membesar. Karena rongga dadanya membesar, paru-parunya itu udaranya kesedot masuk, biar paru-parunya jadi gede. Karena udara yang kesedot masuk gimana? Kita jadi menghirup nafas. Gitu, kebayang? Jadi ketika
udara masuk tuh gara-gara apa? Gara-gara rongga dadanya membesar. Kenapa rongga dada membesar? Gara-gara otot tulang rusuk sama diafragmanya turun, ya kan? Turun jadi gede, udaranya masuk. Makanya paru-parunya jadi membesar. Nah, kebalikannya, kalau ekspirasi kan tadi apa? Keluar. Kalau keluar itu ternyata tulang rusuknya di sini lihat panahnya kan turun lagi ya. Jadi neken ke bawah. Gitu. Kalau tadi kan naik ke atas, pas tulang rusuknya neken ke bawah. Ini neken ke bawah. Nah, diafragmanya naik ke atas. Jadi udah orang gitu kan ya. Tadi kan turun ke bawah ya, kan naik ke atas. Nah, berarti rongga dadanya kan yang tadinya gede jadi kecil. Ya kan ya? Jadi kayak dikecilin. Nah, karena dikecilin udara di dalam dorong. Jadi kecil nih, oke kita keluar. Keluar udaranya. Gitu, kebayang kan Kalisya? Jadi udara masuk gara-gara rongga dadanya besar apa kecil? Udaranya masuk besar, makanya udaranya masuk. Kalau kecil gimana? Jadi kedorong ya kan? Dorong udaranya keluar. Sama kalau Kalisya pernah beli es yang pakai plastik, kalau kamu pencet keluar nggak airnya? Nah sama ini juga jadi kayak dipencet, makanya udaranya keluar. Gitu. Sampai sini oke? Terbayang? Ngerti? Nah supaya lebih ngerti, makanya hari ini kita mau praktikum gitu. Oke, hari ini kita mau praktikum untuk simulasi proses pernafasan pada manusia. Jadi simulasi nanti kita bikin paru-paru, terus diafragma kan tadi ya, ada paru-paru, diafragma sama ini tadi trakea. Nah, bikinnya pakai apa aja? Di sini kita pertama butuh botol kosong ya. Kita butuh botol kosong, terus nanti kita juga butuh balon. Nah, ntar kita juga pakai sedotan, dan di sini ada lakban dan gunting dan cutter gitu. Nah, jadi cara bikinnya gimana? Oke, kita bikin bareng ya Kalisya ya. Jadi nanti ini akan menjadi rongga dada. Rongga dada yang mana? Yang ini kan ya, rongga dada kita ya. Nanti jadi rongga dada. Nah, tadi kita bernapas kan pakai apa? Trakea dulu, masuknya lewat trakea kan, lewat tenggorokan ya. Nah, itulah fungsinya si sedotan. Nanti sedotannya jadi trakea. Nah, kita juga nanti pakai balon. Nah, balon ini nanti menggantikan siapa? Paru-paru. Nah, ternyata nanti butuh balonnya 2. Kok 2? Ternyata satu buat paru-paru, satu nanti buat diafragma. Diafragma tadi yang mana? Yang bagian bawah ini ya, yang turun naik ya kan ya. Oke, sip. Sekarang kakak contohkan dulu. Nanti yang satu lagi Kalisya yang bikin ya. Oke, karena ini membutuhkan membutuhkan alat tajam, berarti bantuin kakak dulu ya. Oke, di sini pertama kita, by the way, pertama tutupnya itu kita lubangin. Nah, kebetulan udah dilubangin ya. Dilubanginnya pakai apa? Terserah, bisa pakai gunting, bisa pakai obeng ditusuk ya kan. Pokoknya pertama kita lubangin dulu. Karena ini nanti untuk tempat masuknya sedotan. Tuh. Nah, sekarang caranya itu adalah kita potong bagian bawahnya dulu. Oke, kita sudah potong bagian bawahnya. Kita pakai balonnya ya. Jadi kita pakai balonnya ada 2. Kita kasih dulu, nanti kucing jatuh. Kita pakai balonnya 2. Nah, balonnya itu ini sedotannya. Yang satu itu kita taruh di sini. Gitu. Buat pengganti apa tadi? Paru-paru. Nah, ini kan balonnya kan masih belum ada isinya ya. Oke, kita taruh ini buat ini. Sedangkan yang satu lagi nanti balonnya kita potong. Balonnya dipotong. Kita potong. Balonnya kita potong, kita buka untuk apa? Untuk kita tutup di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini kita lem pakai lakban, tapi lakbannya besar sekali ya. Nggak apa-apa. Kita cari dulu ujungnya. Mana ujungnya, belum ketemu. Ini dia. Jadi nanti, nah bagian bawah ini kita tutup dengan balon. Itu untuk menggantikan si tadi namanya siapa? Diafragma. Jadi ini kita harus tarik kita. Kan jadi kayak gendang ya. Ini sih, ini buat bagian bawah. Nah, tadi yang selanjutnya ini deh. Selanjutnya di sini sama kita kasih
Balonnya kita sesuaikan dulu tingginya ya. Oke, nanti kalau ketinggian kita potong sedotannya. Oke, ini kan harus rapet ya, jadi kita pakai ini lagi. Nanti kalau Kak udah berhasil bikin, yang satu lagi harus saya bikin buat saya pulang. Nanti kakak bantu, tenang aja. Ini masukkan. Nah, terus setelah itu ini yang udah dibolongin, kita masukin si sedotan dari sebelah sini. Lubangnya kurang gede nih, bentar. Harus ditutup dulu. Nah, oke. Kita lihat apakah bisa. Jadi ini adalah yang namanya model paru-parunya gimana? Jadi si sedotan ini itu menjadi trakea. Trakea itu yang sebelah sini, tempat udara yang masuk. Kan hidung kamu kan masuk ke trakea ya kan? Tadi kan trakea ujungnya kemana? Masuk ke paru-paru. Gambar yang ini nih, kalau kamu ingat tadi. Nah ini kan masuk ke sini kan ya? Nah balon ini tadi buat apa? Sebagai gantinya paru-paru. Terus si balon yang di bagian bawah itu nanti jadi si diafragma. Nah tadi sewaktu Kalisha menghirup napas, diafragmanya turun apa naik? Turun apa naik diafragmanya pas narik nafas? Turun. Nah coba sekarang ini kamu cubit, kamu tarik ke bawah. Balonnya jadi gimana? Besar. Besar, ya kan? Pas kita tarik turun, balonnya jadi gede, ya kan ya? Nah ketika kita menghembuskan nafas, diafragmanya gimana? Naik apa turun? Naik. Kalau naik berarti kita lepaskan lebih kecil lagi, ya enggak? Terus besar, kecil. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya kan? Kelihatan nggak? Jadi kalau kita tarik nafas, paru-paru kita membesar atau mengecil? Besar. Tahunya dari mana? Ini Kak, untuk kita tarik, membesar. Pas kita hembuskan, dia mengecil. Oke, jadi nafas lega, paru-paru sehat itu gimana cara kita menjaga organ pernapasan? Yang pertama tadi apa? Jangan merokok. Yang kedua, rajin cuci tangan. Ketiga, menggunakan masker. Kita lihat bawahnya. Nah, yang keempat, menghindari polusi. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi. Terus selanjutnya, rutin melakukan medical check up. Nah, terus selanjutnya adalah banyak minum air putih. Kalian suka minum air putih nggak? Suka. Jadi kalau kita banyak minum air putih, nanti air putih itu membuat lendir-lendir di pernapasan kita jadi cuma sedikit. Makanya lendir itu kan yang bikin apa? Bikin jadi mampet. Nah kalau kebanyakan lendir itu kita butuhnya tidak banyak. Sedikit nggak? Justru lendir itu di hidung itu untuk supaya kotoran nggak masuk ke dalam. Jadi kotorannya pas lewat hidung nempel di lendir. Itu jadi apa? Jadi upil. Jadi upil itu adalah saat hidung kita menyaring kotoran supaya tidak masuk ke paru-paru. Yang nangkepnya siapa? Yang nangkepnya si lendir gitu. Jadi lendir boleh, justru harus ada. Tapi yang nggak boleh adanya kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti jadi pilek ya kan? Jadi sakit nggak bisa napas jadi pilek gitu. Jadi salah satunya itu dengan cara minum banyak air putih. Yang terakhir adalah rutin berolahraga. Jadi kita harus rajin olahraga. Kalau kita olahraga jadi gimana? Olahraga. Jadi sehat kan paru-paru kita. Nah kayak tadi tuh paru-parunya mengembangnya bisa besar gitu. Kalau mengembangnya besar, udara yang masuk juga banyak. Berarti oksigennya juga banyak. Jadi seperti itu ya. Sampai sini Kalisha paham tidak? Jadi tadi inspirasi itu yang menarik nafas atau menghembuskan nafas? Menarik nafas. Berarti kalau ini ditarik ke bawah, diafragmanya turun apa naik? Kalau ini ditarik ke bawah, turun. Berarti paru-parunya jadi besar apa jadi kecil? Jadi besar. Paru-parunya jadi kecil kalau diapain? Kalau ini Iya, dilepas jadi kecil. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang organ-organnya, ya kan? Nah tadi organnya apa nih? Berarti ini ke tempat udaranya masuk. Berarti ini adalah hidung. Nah sedotan ke bawahnya itu tempat masuknya udara. Berarti tadi adalah trakea. Balonnya tadi siapa? Iya, bronkus alias paru.
paru-paru. Ya bernafas di dalam paru-paru ya. Nah, terus yang karet yang di bawah ini tadi siapa? Iya. Diafragma. Namanya paling susah ya. Diafragma. Jadi diafragma itu supaya bisa bernafas, diafragma harus turun dan naik. Turun, naik. Makanya kita bisa bernafas. Sampai sini oke? Paham? Coba sekarang kalian yang jelasin ke kakak dong. Tadi ini bagian-bagian ini mewakili siapa aja sih? Hidung. Betul. Ini paru-paru. Paru-paru balonnya ya. Oke, terus? Siapa tadi? Iya. Iya. Wah, oke, sip. Sip, lanjut. Udah ini ya, udah lancar ya. Jadi ini yang kita lakukan hari ini, yaitu pembelajaran tentang sistem pernapasan. Tada! Ada sedikit kuis nih, coba kita kerjakan ya. Kalisya kerjakan dulu, nanti periksa. Atau kalau Kalisya kesulitan kita kebantu. Bawa pensil kan? Oke, coba kerjakan oleh Kalisya. Oke, sip. Selesai. Sudah paham kan? Jadi tadi kita belajar tentang apa aja? Tentang organ tubuh untuk pernapasan. Tadi apa aja ada? Pertama ada hidung. Terus ada siapa lagi? Taring, trachea, bronchus, bronchiolus, alveolus sama dia susah ya ngomong diafragma ya. Diafragma ya. Terus tadi kita juga belajar tentang inspirasi sama ekspirasi. Dibuktikan dengan ini ya, dibuktikan dengan praktikum. Oke, kalau gitu dan kita juga tadi harus menjaga kesehatan untuk organ pernapasan ya. Tadi jaga kesehatannya dengan apa aja, masih ingat nggak? Yang kamu ingat apa? Bisa dengan olahraga. Terus apa lagi? Tidak merokok. Terus pakai masker. Dan masih banyak lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan nggak sama Kalisya? Oke, kalau nggak ada, berarti untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya, gitu. Jadi nanti Kalisya bisa dibawa pulang ini, buat nanti di rumah dimainin biar kamu masih ingat gimana cara kita bernapas ya, menghirup dan menghembuskan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kakak cukup sampai sini. Sebelum kita selesai, kita ngapain dulu? Baca doa dulu ya. Mari kita berdoa. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat dan kamu dimudahkan belajarnya, dimudahkan urusannya ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke Kalisya, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang, hati-hati di rumah ya. Hati-hati di jalan ya sampai rumah ya. Oke, dadah.